Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dianit Channel. Oh ya, hari ini aku ingin membahas tentang persalinan normal versus persalinan operasi. Mana sih yang terbagus atau yang terbaik? Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel aku ya. Tonton selengkapnya. Nah, yang pertama itu adalah persalinan normal. Persalinan normal itu adalah proses keluarnya janin pada usia cukup bulan, yaitu antara 37 minggu sampai 42 minggu yang terjadi secara spontan tanpa adanya komplikasi, baik itu komplikasi pada ibunya ataupun komplikasi pada anaknya. Nah, itu harus semuanya dalam kondisi normal dan bagus. Normal dan bagus ini maksudnya keadaan ibu baik, janin baik, dan tidak ada hambatan. Nah, hambatan itu contohnya seperti yang pertama adalah infeksi, terus plasentanya ada di bawah lewat jalan lahir. Nah, itu tidak bisa dilakukan secara normal ya. Jadi persalinan normal adalah persalinan yang terjadi spontan, natural, tidak ada hambatan sama sekali. Yang kedua adalah melahirkan secara operasi ataupun bedah sesar. Bedah sesar ini biasanya dilakukan apabila ibunya terjadi hambatan ataupun gangguan pada saat proses persalinan. Yang contohnya adalah yang pertama, plasentanya letak di bawah ataupun yang disebut plasenta previa, menutupi jalan lahir. Dan contoh yang lain adalah bayinya besar, letaknya sungsang ataupun melintang. Setelah itu bayinya stres, itu kan tidak mungkin ya dilakukan secara normal. Dan yang terbaik melahirkannya itu biasanya disarankan dengan cara operasi. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan tentang persalinan normal dan persalinan operasi. Dan manakah yang terbaik? Yang terbaik adalah tergantung pada kondisi pada ibu dan janin masing-masing. Tidak bisa disamakan ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ibunya baik, janinnya baik, semua dalam kondisi baik dan normal, itu yang terbaik adalah persalinan normal. Dan kalau ada hambatan, misalkan ibunya dalam kondisi ada komplikasi, plasenta di bawah, janinnya stres, yang terbaik adalah operasi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku. Untuk ibu-ibu dan teman-temanku sekalian yang suka ngebanding-bandingin, kan kita sering dengar ya antara melahirkan dan operasi. Ibu-ibu sekalian ada paradigma yang kalau melahirkan operasi itu kayak nggak ngerasain jadi ibu yang sebenarnya, atau nggak yang merasakan jadi ibu yang seutuhnya. Nah, ibu yang operasi pun kadang-kadang nggak mau kalah, mendingan melahirkan secara operasi dong, cepet, nggak repot dan segala macam. Itu jangan ya teman-teman. Kita itu ada porsinya masing-masing dan dalam kondisi yang tertentu. Tidak usahlah saling membanding-bandingkan, karena sejatinya menjadi ibu adalah ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berguna, soleh-soleha untuk semuanya. Jadi stop ngebanding-bandingin. Lebih baik lahiran normal lah, mendingan lahiran operasi lah. Gak usah seperti itu lagi, karena yang terbaik adalah pada kondisi dan keadaan saat itu bagaimana kondisinya. Nah, teman-teman, pernah kan dengar kalau ibu-ibu udah ngumpul ataupun lagi kumpul kumpul sama teman-teman kita, ada yang selalu bilang, aduh alhamdulillah ya aku bisa melahirkan secara normal, nggak ngerasain operasi. Kalau melahirkan normal kan bisa ngerasain jadi ibu yang seutuhnya, soalnya kita ngalamin sakit-sakitnya dari awal. Kalau persalinan operasi kan kita nggak bisa ngerasain jadi ibu yang seutuhnya ya. Nah, stop ya teman-teman, jangan ngomong kayak gitu lagi, karena itu akibatnya fatal untuk ibu-ibu yang tidak bisa melahirkan normal. Yang contohnya sepertinya yang pertama adalah jika teman-teman sampai membuat ibu tersebut stres, kan berpengaruh tuh kepada produksi ASI-nya. Kalau misalkan ibunya stres, itu berpengaruh banget pada produksi ASI. Nah, kan kasihan anaknya ya, gara-gara omongan kita tersebut, karena ketidaktahuan kita dalam berbicara itu tuh boleh nggak sih bikin orang kepikiran nggak sih, bikin orang stres nggak sih. Nah, itu tuh berakibat fatal kepada ibu-ibu yang lain. Kan kasihan anaknya, kalau misalkan sama ibunya stres, anaknya jadi nyusunya sedikit, kan kasihan ya, gara-gara omongan kita yang gak ada faedahnya, cuman untuk membangga-banggakan diri. Gak usah lah
Jadi semua ibu tuh baik, semua ibu itu adalah ibu sejati selagi semua anak-anak kita didik dengan baik dan benar. Nah, aku ingin sharing sedikit aja tentang persalinan operasi. Aku sendiri di sini anak aku sudah 3, persalinannya itu operasi semua, dan alhamdulillah sampai sekarang itu fine aja, nggak ada yang gimana. Alhamdulillah anak-anakku juga sehat, dan akunya sampai sekarang juga alhamdulillah beraktivitas seperti biasa dan gesit. Dan intinya adalah mau melahirkan normal ataupun operasi, ibu-ibu sekalian atau teman-temanku sekalian, kalian harus semangat menjalani mau persalinan maupun operasi kayak mau normal kayak harus semangat. Jangan males makan, jangan males bergerak. Nah, karena ini tips dari aku ya, aku selama melahirkan 3 anak, 3-tiganya alhamdulillah hari kedua aku udah jalan, karena semangat. Anak yang pertama aku semua itu alhamdulillah nggak ada yang lama ya teman-teman. Tipsnya yang pertama adalah semangat dari kita untuk cepat sembuh pulih untuk anak kita. Terus makan protein yang banyak, karena protein itu berguna untuk proses penyembuhan luka. Proteinnya sederhana, kalau aku sih cukup makan telur aku kemarin waktu habis operasi makan telur sehari itu bisa 6 butir ya teman-teman, digoreng aja, nggak usah yang repot-repot. Maaf ya teman-teman karena aku pada berisik. Terus yang ketiga adalah jangan malas bergerak. Jangan mentang-mentang kita habis lahiran kita banyakkan tiduran rebahan. Gak boleh teriak. Berisik. Nah, harus sering melakukan pergerakan. Ya, bukannya lari-lari ya bergerak seperti biasa agar otot-otot kita itu tidak kaku, biar lemes, ya biar nggak sakit nantinya gitu. Terus apa ya? Ya dibawa happy aja semuanya, jangan dibawa stres, biar nanti ASI kalian semuanya bisa banyak. Oke teman-teman, itu tadi tips dari aku tambahan. Nah ini dia teman-teman anak ketiga aku, namanya Ibrahim. Ini juga melahirkannya secara operasi dan alhamdulillah sehat dia nak. Oh iya sehat. Halo om tante dan kakak-kakak. Bye. Nah itu tadi ya teman-teman, sedikit penjelasan dari aku tentang melahirkan normal versus melahirkan operasi. Semoga informasi dari aku tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk yang udah lihat video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya, dan nantikan video aku selanjutnya tetap di channel aku, Dianip Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Bye.